Hai teman-teman, kembali lagi dengan Dunia Musik 777. Kali ini saya mau menjelaskan buat kalian. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Dunia Musik 777. Kali ini saya mau menjelaskan buat kalian para gitaris cara menyusun stombok yang ada di pedal board. Saya akan jelaskan detail fungsi daripada stombok yang biasa ada di dalam pedal board. Nah, kalian-kalian yang belum paham dan mengerti tentang stombok dan pedal board, di sini akan saya jelaskan detail. Oke teman-teman, ini adalah pedal board saya yang akan saya jadikan contoh untuk menjelaskan kepada kalian, mana pedal board saya terdiri dari beberapa stombok. Nah, ini yang dimaksud stombok yang ada di dalam pedal board saya. Ini adalah efek stombok. Nah, seperti kalian lihat, mungkin bagi kalian yang baru memulai memainkan gitar atau menjadi seorang gitaris akan bingung ya, gimana sih nyusun pedal board itu. Nah, begini guys, yang pasti kalian harus tahu juga urutannya berdasarkan fungsi daripada stombok yang dipasang. Nah, yang pertama, kalian harus tahu apa yang kalian butuhkan, stombok mana yang akan kalian pasang ya. Jadi jika kalian gitaris yang bermain segala jenis musik, berarti kalian memerlukan stombok yang lumayan banyak, yang lebih daripada 2. Oke, kita mulai dari pedal board saya dulu ya, biar kalian tahu. Pedal board saya dimulai dari susunan pertama, yaitu ini input gitar masuk ke input ya. Lalu kalian mungkin akan kaget karena pedal board saya ini bisa dibuka bawahnya. Nah ini dia ya. Jadi ini input saya yang masuk ke sini. Ini adalah buffer guys. Apa itu buffer? Buffer adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengembalikan signal yang hilang, sehingga ton gitar kita akan kembali sempurna layaknya kita colok gitar langsung ke ampli. Jadi suaranya semakin kuat ya, sama kuatnya seperti gitar dicolok ke ampli. Kenapa mesti pakai buffer? Karena saya menggunakan banyak stombok ya. Nah, ini aliran yang melewati berbagai stombok pastinya akan mengurangi kualitas suaranya atau ton daripada suara gitar. Nah, untuk mengembalikan ton yang hilang atau menguatkan ton yang lemah, saya menggunakan buffer. Nah, buffer yang saya gunakan adalah tone saver audio buffer isolate splitter ya. Jadi dari input saya masuk ke buffer. Nah, biasanya memang buffer untuk kalangan gitaris yang menggunakan pedal board dan menggunakan stombok ya adalah urutan yang pertama ya, setelah gitar. Dari gitar masuk buffer. Dari buffer saya masuk ke sini ya. Ini adalah tuner ya. Dari tuner saya masuk ke ini wah dan pedal volume. Jadi umumnya gitaris yang menyusun pedal board pasti urutannya sama. Kalau mereka menggunakan buffer ditaruh pertama kali. Jadi dari gitar masuk buffer, lalu masuk ke sini. Ini adalah tuner. Gitaris zaman now biasanya tanpa tuner kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa sih tetap setel manual, cuman kurang greget ya kalau nggak pakai tuner. Dari sini masuk ke pedal volume. Ya. Pedal volume di sini saya menggunakan yang ada wahnya juga. Bagaimana kalau ada wahnya? Ya, biasanya saya nyusunnya kalau wahnya terpisah. Itu ini tuner, pedal volume, wah. Ya. Begitu. Tapi kalau di sini saya menggunakan satu stombok yang fungsinya 2, bisa menjadi pedal volume sekaligus wah. Dari sini biasanya masuk ke drive. Nah, apa itu drive? Drive itu adalah efek yang fungsinya itu mengotori suara ya. Itu terdiri dari overdrive dan distortion ya. Kalau overdrive itu nggak terlalu kotor, kalau distortion sangat kotor suara kita. Biasanya distortion itu digunakan untuk musik-musik rock ya.
atau metal dan sejenisnya yang beraliran keras ya. Nah, ini urutan pertama. Biasanya di drive itu setelah buffer, tuner, pedal volume, atau wah, lalu masuk drive. Drive pertama adalah ini, distortion. Setelah distortion, biasanya saya baru masuk overdrive ya. Nah, setelah ini biasanya saya baru masuk modulasi ya. Apa itu modulasi? Modulasi itu seperti chorus, tremolo ya, terus harmonis dan berbagai macam lainnya ya. Ada pressure juga bisa disebut modulasi ya. Auto wah ya kita bicara ya, yang ada di dalam itu sebenarnya masih bisa masuk ke modulasi. Tapi kalau kalian sudah punya wah, bisa dipisahkan di sini. Ini bukan hal yang fix ya, tergantung selera kalian, tapi ini hal yang umum. Jadi setelah tadi drive baru modulasi. Oke. Dan setelah modulasi baru masuk ke grupnya echo. Echo itu semacam bayangan ya. Itu delay, yang termasuk echo adalah delay ya. Lalu setelah delay masuk ke reverb. Ini reverb ya. Setelah reverb biasanya kalau kita menggunakan ampli langsung ke ampli. Nah, di sini saya menggunakan sistem direct ya, tidak menggunakan ampli beneran. Jadi kalau kalian menggunakan sistem direct, biasanya kalian akan menyusun seperti saya. Nah, jadi kalau saya setelah pedal volume wah, lalu drive itu terdiri dari distortion, overdrive, lalu biasanya saya taruh langsung preamp-nya ya, preamp simulator. Kalau saya kan direct. Nah, kalau direct itu membutuhkan satu simulator atau satu efek yang fungsinya adalah menggantikan amplifier yang biasa kita gunakan ya, amplifier sesungguhnya. Jadi kita pakai simulatornya ya, seakan-akan kita menggunakan amplifier, tapi sebetulnya kita hanya menggunakan efek ya, efek yang menjadikan dia sebagai amplifier mini lah ya kita sebut. Nah, dalam amplifier itu terbagi dua, ada speakernya dan ada preamp-nya. Nah, preamp itu adalah equalizernya yang di dalamnya ada treble, ada middle, ada bass ya. Nah, ini preamp simulator saya. Ini apa? Ini adalah booster preamp. Kenapa saya gunakan booster preamp? Untuk mengangkat preamp ini. Jadi misalkan saya pengen treble-nya lebih high ketika di beberapa lagu, saya tinggal injek ini akan ngebooster treble-nya. Atau bassnya mau lebih besar di beberapa lagu, saya bisa klik ini, jadi bassnya naik. Jadi mengangkat ya, mengangkat preamp-nya. Biasanya saya taruh di sini. Setelah drive, baru saya taruh preamp booster. Setelah itu baru preamp simulator. Baru di belakangnya modulasi. Kenapa seperti itu? Saya menggunakan teknik layaknya kalau pakai ampli itu send return ya. Biasanya kalau send return itu kan modulasi itu taruhnya di belakang ya. Kalau ampli kan ada colok di depan ya inputnya. Nah, kalau send return tuh colokannya di belakang. Jadi dia fungsinya ditaruh di belakang supaya equalizer atau pengaturan treble, middle, bass amplifier ya tidak mempengaruhi suara modulasi. Dia harus punya suara murni tanpa dipengaruhi oleh EQ-nya atau treble, middle-nya, bass dari si amplifier. Jadi dia taruh di belakang kalau pakai ampli yang sesungguhnya. Nah, kalau pakai ampli virtual atau simulator kita sebut ya, itu saya pakai send return model begini. Jadi taruh di depan ya, input depan tuh ini drive ya, booster atau preamp booster, baru simulator amplifier preamp. Lalu baru modulasi. Ini modulasi saya pakai choral mode. Di sini ada beberapa modulasi, ada flanger, ada fuzzer, chorus ya, lengkap lah ya, ada jet dan lain-lain. Nih pilihannya banyak. Di situ saya pakai harmonis PS6 ya, dia masuk di belakang ya guys. Jadi tidak di depan input seperti layaknya ampli, tidak colok di inputnya, tapi dia masuk di belakang. Masuk ini di belakang. Ini ada harmonis PS6 dari Boss ya. Ini bisa octaver, pitch shifter ya. Detune, ini suaranya banyak nih. Harmonis ya, bisa suara gitar 1-2 ya. Jadi seakan-akan gitarnya ada 2. Pakai PS6 ini cukup ampuh ya. Mantap, fungsinya lengkap. Lalu delay, eventide time factor saya pakai. Setelah harmonis saya taruh delay. Biasanya delay itu emang
belakangan ya, paling belakang. Ya, dia berjejer dengan reverb. Setelah delay saya pakai reverb, specular reverb 2 dari GFI System. Nah, habis itu baru kita pakai kabinet simulator ini. Ya, saya pakai radar NOR. Nah, kabinet simulator itu adalah speaker daripada ampli. Nah, ini simulator speaker ya. Nah, jadi susunannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian punya sistem direct dan kalian suka menggunakan Sendritten, nah jika kalian menggunakan preamp simulator, ya saya sarankan sih modulasinya taruh di belakang setelah ini. Jadi di sini drive-nya masuk preamp simulator, baru sininya modulasi, echo atau delay ya, lalu reverb. Setelah itu baru speaker ya, speaker atau kabinet simulator. Saya sarankan untuk memilih kabinet simulator itu ya yang ada IR ya. Jadi kita bisa download IR atau settingan-settingan speaker yang sudah setting orang, bisa kita ambil dari internet, langsung diupload di sini, tinggal kita pilih. Itu fungsinya. Jadi pemilihan karakter suaranya jauh lebih banyak karena kita bisa ngambil dari internet. Nah, kalau tidak ada IR-nya, otomatis kita hanya menerima karakter kabinet ya atau speaker dari efek ini aja, tidak bisa fleksibel. Oke, untuk awal seperti ini. Lalu powernya gimana? Nah, powernya saya pakai power supply dari sini belakang. Nah, ini dia Mosky ISO 10 power supply ya. Ini buatan Cina, tapi ini ya tangguh ya guys. Dia bisa 12 volt juga, 12 volt nih, 500 mA, tinggal pilih ya. Nah, saya pakai ini guys, saya taruh di bawah jadi rapi. Semua power efek ini dari situ, tapi khusus yang ini ya, dan khusus ini saya pakai adaptor sendiri ya, karena jarang sekali ya, atau saya kurang percaya dengan arus yang menggunakan power untuk efek ini ya, event type. Saya biasanya sendiri, dan ini kebetulan dari radar dia punya power supply ya sendiri ya, dikasih adaptornya. Nah, seperti itu guys untuk urutannya. Sebetulnya itu tergantung selera, tapi inilah yang umum terjadi. Jadi apabila kalian sudah punya drive, efek drive, sudah punya efek modulasi, sudah punya efek echo dan reverb, jadi susunannya akan lebih baik menggunakan susunan yang sudah biasa digunakan para gitaris. Karena itu biasanya mereka sudah melakukan penelitian ya, atau berdasarkan pengalaman mereka bermain, coba sana coba sini, dan kebanyakan lebih suka yang seperti itu ya, seperti saya jelaskan tadi. Jadi jika kalian punya tiga jenis efek ya kelasnya, drive, modulasi, dan echo, delay, atau langsung ke reverb, biasanya urutannya gitar masuk, kalau ada tuner, oke, masuk tuner dulu, lalu drive itu bisa distortion, atau memang ada dua, overdrive dan distortion, berarti kalian bikin distortion dulu, overdrive, lalu modulasi itu misalkan kalian punya chorus, kalian punya flanger, kalian punya tremolo, kalian punya pacer ya, jenis-jenis efek Stombok ya, biasanya terpisah. Ada pun yang langsung satu isinya banyak modulasi, itu boleh taruhnya di situ. Habis itu masuk ke delay. Kalau kalian punya pitch shifter ya, semacam Harmonic Space 6 ya kan, atau Vogue ya, saya pakai dulu sebelum delay, masukin dulu ke sini modulasi ya, masuk pitch shifter, itu termasuk modulasi juga sih, lalu delay, baru reverb terakhir. Tapi kalau kalian punya sistem direct ya, speaker atau kabin simulator paling akhir ya, sebelum masuk ke mixer ya. Karena kalau pakai direct kan nggak langsung bisa langsung colok ke mixer. Jadi kalian main di panggung atau dimanapun kalian main ya, tanpa ampli kalian bisa langsung colok ke mixer ya, nggak perlu mikirin lagi, karena kalian amplinya ada di sini ya, preamp dan speakernya. Nah, ini otomatis udah jadi ampli nih kalau digabung. Oke, nah untuk kalian sendiri yang masih bingung fungsi-fungsi daripada Stombok yang ada di sini ya, nanti saya jelasin ya, saya nyalakan, kalian akan dengar sendiri suaranya seperti apa. Yang penting kalau kalian ada yang mau bertanya lebih detail lagi, mungkin kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Jadi untuk saat ini saya menggunakan beberapa Stombok ya, mungkin kebanyakan dari merek Cina ya, tapi bukan berarti merek Cina ini bukan efek yang jelek ya, ini efek yang bagus guys. Jadi Keymore ini termasuk bagus. Ini saya pakai Nux ini ya,
Linux ini saya bisa ada dua jenis pilihan. Nanti akan saya jelaskan ya guys. Pada dasarnya untuk penyusunan Stombok ya seperti ini. Nah, usahakan kalian memilih Stombok itu memilih pedal board itu yang pedal train ya. Jadi pedal yang ada kayak model bolong-bolong gini. Kan kalau train tuh kayak ada rel gitu ya. Nah, ini termasuk kayak model train lah ya. Ada bolong. Jadi bisa masukin kabel lebih rapi. Kalau adanya rata sih nggak apa-apa, tapi jauh lebih baik kalau ada kayak rel kereta gitu, ada sela-selanya. Jadi akan memudahkan kita menyusun kabel-kabelnya ya. Yang paling penting adalah kalian usahakan seminim mungkin untuk kabelnya tidak terlalu panjang. Untuk seperti saya menggunakan langsung nih tanpa kabel ya, langsung colokan dua gitu ya. Jadi langsung nyambung, tidak ada perantara kabel. Ini untuk mengurangi estafet yang terlalu panjang. Nah, ini apa guys? Ya, ini adalah fungsi pengaturan ya, banknya. Banknya saya pentait karena pentait agak repot ya kalau dia nggak punya sendiri. Oke, untuk teman-teman, gimana? Sudah mulai jelas kah? Oke, kita coba satu-satu ya suaranya ya. Yuk.